Baru-baru ini Kejaksaan Agung mengungkap dugaan kasus mega korupsi dalam tatanan niaga komunitas Timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timika Tbk di Bangka Belitung pada rentang tahun 2015 sampai 2022. Kasus ini menjerat 16 tersangka termasuk sederet tokoh artis ternama seperti ex Dirut PT Timah Tbk Mokhtar Rizal Palevi, wanita yang dikenal sebagai Crazy Rich di Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, dan suami aktris tanah air Sandra Dewi, yaitu Harvey Mois. Terungkap kasus ini bermula ketika Kejaksaan Agung memutuskan melalui Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Dalam prosesnya, Jampitsus tidak menerapkan operasi tangkap tangan (OTT) yang biasanya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tetapi menggunakan metode case building atau pengembangan kasus. OTT merupakan strategi yang dirancang untuk menangkap basah pelaku kejahatan saat melakukan perbuatannya, dan biasanya diawali dengan penyadapan. Sedangkan case building dapat dipahami sebagai pengembangan konstruksi perkara berdasarkan alat bukti guna mengoptimalisasi penyelesaian kasus. Melalui metode ini, perkara diusut dapat dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dan berlapis dibandingkan dengan perkara lainnya yang bersifat suap menyuap. Kejagung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, Ketut Sumedana, mulai membicarakan kasus ini sejak Oktober 2023 lalu. Saat itu, dirinya mengatakan bahwa penyidik dari pihaknya telah melakukan penggeledahan hingga penyitaan di beberapa lokasi yang berada di Bangka Belitung. Ketut menjelaskan bahwa dalam praktik korupsi ini terdapat kerjasama pengolahan lahan ilegal yang dilakukan oleh PT Timah Tbk dengan pihak swasta. Hasil pengolahan ilegal tersebut dijual kembali ke PT Timah Tbk, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian negara berupa kerugian lingkungan yang disebabkan oleh praktik tambang ilegal. Ahli dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, Bambang Harosaharjo, Kejagung menyampaikan kerugian negara akibat kasus penambangan timah ilegal ini mencapai 271 triliun. Angka kerugian tersebut bukanlah total uang yang dikorupsikan, melainkan estimasi kerugian lingkungan berupa kerusakan kawasan hutan dan kawasan non-hutan. Kawasan hutan mengalami kerugian ekologis mencapai 157,83 triliun. Ekonomi lingkungannya 60 triliun dan pemulihannya itu 5 triliun. Selanjutnya, terkait kawasan non-hutan, kerugian ekologinya mencapai 25 triliun. Kerugian ekonomi lingkungannya diketahui sampai 15,2 triliun. Terakhir, biaya pemulihan lingkungannya sebesar 6 triliun. Nah, jadi setelah penjelasan tersebut, kaitannya antara kasus yang sudah dijelaskan dengan media relasi adalah Kejaksaan Agung menggunakan media relasi dalam mempublikasikan kasus yang mereka selidiki. Nah, di sini Kejaksaan Agung melakukan penyampaian informasi atas apa saja yang terjadi, termasuk dana dan orang-orang yang terlibat di dalam kasus tersebut. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa dua anggota Densus 88 telah ditangkap oleh polisi militer pada saat mereka sedang menyamar di suatu hotel untuk menyelidiki tentang kasus ini. Nah, ini yang menjadi puncak kasus di mana banyak aparat atau instansi atau oknum-oknum gelap yang ingin menyembunyikan dan ingin menolong orang-orang yang bersalah.